Panglima Angkatan Darat Pakistan Jenderal Asim Munir tiba di Teheran, Iran. Apakah kunjungan ini akan kembali mengajak Iran untuk mediasi dengan Amerika Serikat? Lantas bagaimana respon warga Iran atas kedatangan Panglima Militer Pakistan ini? Untuk mengetahui informasi selengkapnya telah terhubung dengan warga negara Indonesia di Iran yang juga salah satu kandidat doktor Universitas Internasional Al-Mustafa Iran, Ismail Amin. Mas Ismail, bagaimana respon pemerintah Iran atas kedatangan Panglima Angkatan Darat Pakistan? Apakah kedatangan Asim Munir ini untuk menengahi negosiasi? Ya Mbak Vera, selamat siang waktu Iran. Jadi memang telah dilaporkan oleh media Iran bahwa Jenderal Asim Munir itu tiba di Tehran pada hari Rabu pagi tadi, memimpin delegasi politik dan keamanan tingkat tinggi untuk menyampaikan pesan dari Amerika Serikat dan membuka jalan bagi putaran selanjutnya dari pembicaraan Iran Amerika Serikat. Jadi kedatangan Panglima Angkatan Darat Pakistan ini oleh pihak Iran itu dibaca sebagai bagian dari jalur mediasi dan penyampaian pesan politik terkait kemungkinan putaran kedua perundingan antara Iran dan Amerika Serikat yang kemarin mengalami kebuntuan. Tetapi posisi Iran tetap sama, yakni diplomasi terbuka, namun bukan di bawah tekanan, bukan di bawah ancaman atau pelanggaran komitmen dari pihak Amerika. Jadi sampai sekarang respon pemerintah Iran sejauh ini tuh terkesan positif dengan kedatangan Panglima Angkatan Darat Pakistan ini. Media resmi Iran menyebut Asim Munir itu membawa pesan baru dari Washington dan membahas kemungkinan putaran kedua negosiasi. Jadi kunjungan ini ya dipahami sebagai penyampaian politik untuk kemudian membuka ruang diplomasi lagi. Dan Iran sepakat saja dengan pembukaan ruang diplomasi ini selama Iran tetap dihargai kedaulatan dan kehormatannya. Lalu bagaimana dengan respon warga Iran atas pernyataan Trump yang menyebut bahwa perang di Timur Tengah itu akan segera berakhir? Jadi Mbak Vera ya, publik Iran itu dari awal menyebut Trump ini pelin-pelan, tidak bisa dipercaya dan juga bahkan mereka dengan narasinya menyebut Iran ini adalah Trump ini adalah orang sinting. Mereka justru berharap musuh Iran itu yang lebih waras, sehingga Iran bisa lebih terhormat dalam perang ini. Tidak jadi kayak ikut-ikutan sinting mengikuti gaya Trump yang urakan. Jadi menurut mereka Trump itu selalu mengklaim kemenangan. Dan Iran itu sudah hancur, armada lautnya sudah dilumpuhkan. Kalau memang sudah hancur menurut mereka, kenapa Selat Hormuz tetap tidak bisa diambil alih oleh mereka? Tidak bisa dibuka kembali oleh mereka. Kalau memang Iran sudah hancur, mengapa sampai diajak untuk berdialog, diajak untuk berunding? Kalau sudah hancur ya dikuasai saja, rampas saja sumber daya alamnya, tundukkan saja orang-orangnya. Tapi karena semua tidak terjadi, ya artinya Iran belum hancur. Dia masih eksis dan masih berdaya. Dan usai perundingan, Trump juga mengatakan kembali mengklaim kemenangan sembari melakukan blokade. Kalau memang sudah menang, untuk apa blokade? Justru adanya blokade menunjukkan bahwa Iran masih ada dan belum bisa ditundukkan. Dan blokade ini adalah upaya kesekian kalinya Iran untuk menundukkan kesekian kalinya Amerika untuk menundukkan Iran. Dan Iran merespon. Dan menurut Iran itu adalah tindakan konyol sebab Iran itu sudah diembargo, sudah disanksi, sudah diblokade 40 tahun. Apakah tidak ada strategi lain? Jadi Trump menurut publik Iran itu memang telah menjungkir balikan logika semua manusia terkait apa itu kemenangan. Jadi Iran sebenarnya berharap punya musuh yang lebih waras. Terkait dengan rencana perundingan kedua antara Iran dan juga Amerika Serikat, apakah sebetulnya warga Iran itu memandang ini optimis akan terjadi kesepakatan damai atau justru sebaliknya? Jadi sejak awal sebenarnya secara umum pihak publik Iran itu tidak mempercayai dengan hasil perundingan akan berhasilkan sesuatu yang positif. Jadi sejak awal mereka mendorong pemerintah untuk tidak menerima negosiasi. Tapi karena ini telah menjadi keputusan pemerintah dan disepakati oleh pemimpin tertinggi Iran sehingga mereka menerima hal itu. Dan terkait dengan perundingan yang kedua ini, opini yang berkembang di publik Iran juga tetap menyuarakan hal yang sama, walaupun tidak sepakat dengan perundingan, namun tetap mendukung perundingan ini dengan berharap bahwa di dalam perundingan tim negosiator itu tidak menggadaikan kedaulatan Iran. Dan perundingan kemarin yang mengalami kebuntuan itu, masyarakat Iran merasa bangga dengan tim negosiator yang tidak mau tunduk dengan Amerika Serikat, dengan tekanan Amerika Serikat. Sehingga
perundingan yang berikutnya ini, walaupun mungkin bisa saja terjadi, masyarakat Iran tidak punya ekspektasi tinggi terhadap hasil perundingan ini. Ya. Ada kemudian informasi yang beredar bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang mencoba untuk mengacaukan gencatan senjata. Dan apakah ini sudah ada informasi terkait teror-teror yang dilakukan ini? Iya benar, terutama ada upaya di dalam internal Iran. Jadi kemarin itu dilaporkan, disebutkan ada sejumlah ledakan di Teheran yang disebutkan itu adalah aksi terorisme yang menyebabkan kematian paling sedikit 2 orang dan melukai sejumlah lainnya. Dan disebutkan ledakan berasal dari bahan peledak rakitan. Meski tidak ada kelompok atau pihak yang mengaku bertanggung jawab, namun laporan sementara yang menyebutkan indikasi kuat pelakunya itu kolaborator lokal agen-agen musuh. Terlebih lagi, laporan media Iran hari ini itu menyebutkan adanya penangkapan pemimpin kelompok teroris separatis, yaitu jaringan yang terkait dengan Mossad yang berhasil dibongkar. Kementerian Intelijen Iran melaporkan ada 35 orang yang terkait dengan terorisme dan penyelundupan senjata dan juga punya keterlibatan dengan Mossad, itu telah diidentifikasi dan ditangkap dari 6 provinsi, serta serangan-serangan yang kemudian berhasil digagalkan. Pemimpin satu kelompok separatis yang terkait dengan Israel juga ada ditangkap di Esfahan, ada 4 anggotanya yang berusaha untuk melakukan penyelundupan senjata. Kemudian juga disebutkan ada dari Kurdistan Irak yang ditangkap dan ada 42 pucuk senjata yang berhasil diamankan dan ditemukan. Baik, terima kasih Ismail Amin melaporkan langsung dari Iran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.